Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan tentunya mengharapkan indahnya mahligai rumah tangga, menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Akan tetapi, konflik hingga berujung perceraian bisa saja terjadi. Rasulullah SAW membolehkan suami menceraikan istrinya dengan alasan tertentu. Dengan alasan apa suami bisa menceraikan istrinya? Simak ulasannya dan tonton terus hingga akhir hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagi umatnya, termasuk dalam membina rumah tangga. Baik istri maupun suami dianjurkan saling mengerti, agar mereka hidup bahagia dan tidak bercerai. Akan tetapi ada saat di mana Rasulullah SAW meminta suami agar menceraikan istrinya. Perihal menceraikan istri didasari atas pelanggaran syariat. Lalu apa saja pelanggaran seorang istri hingga bisa ditalak suaminya? Nabi SAW membolehkan seorang suami menceraikan istri yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ceraikan dia." Hadis riwayat An-Nasa'i. Wanita yang bersentuhan dengan lelaki yang bukan muhrimnya merupakan pelanggaran moral. Perbuatan tersebut diartikan bahwa wanita tidak bisa menjaga diri dari lawan jenisnya. Ia bebas bergaul, bahkan bersentuhan kulit, bersalaman termasuk zina tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, terlepas dari kesalahan seorang istri, seorang suami punya peran membimbing. Suami tidak dianjurkan langsung menceraikan istrinya ketika terjadi masalah, kecuali sudah berusaha mempertahankan kebaikan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyuznya atau membangkang, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir akan persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu." Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Keputusan bercerai merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri, sebab Allah membenci perceraian di antara umatnya. Diriwayatkan Muqatil bin Sulaiman dari Amr bin Syuaib dalam kitab Ad-Dailami bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih dia cintai daripada pernikahan, dan tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih dia benci daripada perceraian." Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perceraian. Dalam banyak kasus, mereka yang telah resmi bercerai akan saling membenci. Sahabat beriman, perceraian tidak bisa terjadi tanpa syarat sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Apa sajakah itu? Ucapan talak suami. Perceraian dimulai dengan tahap menjatuhkan talak. Ia hanya dapat dilakukan oleh suami. Talak hukumnya diperbolehkan jika suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya. Syarat perceraian dalam Islam yang pertama ialah adanya ucapan talak dari suami kepada istri. Tanpa adanya ucapan talak, maka perceraian tidak akan pernah terjadi. Yang berhak menjatuhkan talak ialah suami sah, baik di mata agama atau hukum. Tidak diucapkan dalam keadaan mabuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata,
Semua bentuk talak berlaku kecuali talak cerai yang diucapkan orang mabuk dan orang gila. Artinya dalam syarat perceraian maka talak yang diucapkan harus dalam keadaan sadar. Jika talak diucapkan dalam kondisi mabuk, maka hal tersebut tidak dapat berlaku sebagai talak. Pada dasarnya orang mabuk tidak berada dalam tingkat kesadarannya. Karenanya semua ucapan yang diucapkan tidak memiliki kekuatan apakah benar-benar ingin diucapkan atau sekedar candaan saja. Tidak diucapkan saat marah. Selain mabuk, talak juga tidak berlaku jika diucapkan dalam kondisi marah. Salah satu syarat perceraian yang sah adalah ucapan talak yang diucapkan dalam kondisi sadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berlaku talak atau cerai ataupun memerdekakan budak dalam keadaan pikiran tertutup. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tidak ada paksaan. Syarat perceraian yang sah ialah keinginan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan untuk bercerai dari pihak lain termasuk keluarga. Jika terdapat unsur paksaan, maka perceraian tersebut akan gugur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menggugurkan pahala atau dosa atas umatku dalam beberapa perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski tidak dilarang syariat Islam, seorang suami yang menceraikan istrinya merupakan perbuatan yang disukai setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melapor, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah atau talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.